Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsunal an? Darsunal an Kurdis. Kurdis. Naam, fi hadzal yaum nahnu sanata'allam Kurdis fi bahthi tafsiril Quran surah Yasin al-ayah at-thamina wa arba'in ila al-khamsin ila khamsin. Qabla kulli syai'in haya naftah darsana hada bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma narju minkum jami'an an taqra'u hadhil ayah as-salas. Wahid, isnain, thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsimun. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Sadaqallahul azim. At-tarjamah. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji atau hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarga. Surah Yasin al-ayah al-thamina wa arba'in ila khamsin. Tafsirul Jalalain li surat Yasin. Ayah at-thamina wa arba'in. Orang-orang kafir musyrikin itu, kufar ya, orang kufar musyrikin. Ini selalu saja menantang terhadap apa? Terhadap janji-janji Allah yang akan ditimpakan kepada mereka seperti adab karena kekufuran mereka, ya, karena kemusyrikan mereka. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapankah janji hari kebangkitan ini terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. Wa yaquluna artinya apa? Wa yaquluna. Dan mereka berkata, mata pemana mata? Kapan? Hadzal wa'du. Hadzal wa'du. Wa'dun itu janji. Kalau pakai hada berarti janji ini. Maksudnya janji kebangkitan ya. Janji hari kiamat di mana di dalamnya ada surga, ada neraka. Ada nikmat, ada adab. Bagi orang-orang yang kufar, tentunya di dalam hari kiamat itu ada neraka yang ditunggu oleh mereka. Jika ya, kuntum kamu shodikin
orang-orang yang benar. Sidik, ya. Sidik, sodik, sodikin, nah, itu satu akar semuanya. Sodako, sedakoh, ya, itu semuanya artinya orang-orang yang benar atau orang-orang yang dipercaya. Naam. Yuwaddahu annal kuffar kanu yaskharuna minal mu'minin. Ya, dijelaskan di sini bahwa dalam ayat ini bahwa orang-orang yang kufar itu selalu mengejek orang-orang mukmin. Ya. Jadi orang-orang mukmin itu jadi bahan ejekan dari orang-orang yang kufar. Apakah sampai sekarang seperti itu? Iya. Boleh jadi kalau mereka berada di antara orang-orang kufar, kemudian melihat orang mukmin pakai jilbab, dipanggil-panggil. Nah, dengan panggilan-panggilan yang macam-macam dah. Gitu ya. Itu biasa orang yang kufar itu seperti itu. Bahkan sampai adab yang disampaikan kepada mereka saja oleh Rasulullah, oleh orang-orang yang beriman, itu mereka mengejeknya. Ya, mereka mengejek. Wa yasta'jiluna wuqu'a ma yu'aduna bihi min adzabin wa ba'thin. Mereka bahkan menantang untuk disegerakan. Yu'ajil. Disegerakan apa? Terjadinya janji Allah. Disegerakan adab. Ya, disegerakan adab yang dijanjikan oleh Allah itu. Atau disegerakan hari kiamat. Wa yaquluna ala sabilil inkar wal istib'ad. Mereka berkata sambil mengingkari dan menjauh. Ya begitu. Kayak apa namanya, lempar batu sembunyi tangan gitu. Lempar batu sembunyi tangan. Mereka mengingkari, meledek, ya, melecehkan apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman kepada mereka. Walaupun itu berupa janji dari Allah. Ya. Gitu ya. Apa yang mereka katakan? Mata sayaqa'u hadzal wa'du bil qiyamati wal hisab in kuntum haqqan shadiqina fi ma taqulun. Kalau kamu, hai orang-orang yang beriman, yakin benar dengan apa yang kamu katakan tentang janji Allah bahwa akan terjadi kiamat dan penghitungan amal, dan ada surga, ada neraka, ada nikmat, ada adab, maka kapan terjadinya gitu? Kapan terjadinya? Dari dulu hanya janji-janji doang. Sampai sekarang mana nggak pernah ada kiamat. Ya kan gitu ya. Saya tetap aja begini. Saya tetap saja bisa makan, bisa minum, bisa main. Ya. Jadi kapan ini? Kapan terjadinya? Kapan? Ya, gitu kan? Itu mereka. Fahum yatlubuna ru'yatal adzab alladzi la yataraddaduna fi isti'jalihi. Mereka meminta diperlihatkan segera adab yang pasti kedatangannya. Mereka menantang untuk diturunkan azab saat itu juga. Ayo, kalau benar ya, kami ini akan diadab karena perbuatan kami. Mana sekarang adabnya gitu. Baik. Bainama huwa ala syakkin huduthi faj'atan. Agar tidak apa? Mereka minta itu agar tidak meragukan kami gitu. Benar apa enggak terjadinya nih? Hanya ngomong saja gitu. Wa yatlubuna minal mu'minina ayyuhdiru lahum hadzal wa'da alladzi ya'iduna bih. Mereka menantang kepada orang-orang mukmin untuk menghadirkan kehadapannya azab yang dijanjikannya kepada mereka saat itu juga. Itu ya.
istihza'an wa takdziban. Ini mereka ngomong seperti itu ya, sambil mengolok-olokkan ya, sambil mengolok-olok orang yang beriman ya. Mengolok-olokkan, menolak dan mendustakan orang-orang yang beriman, yang mendustakan Nabi, yang mendustakan Allah. Itu mereka ya. Hada kama yuwaddihu tafsirus Sa'di wa Al-Qur'anul Karim. Sa'di wa Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di wa Qur'anul Karim. Ya. Naam. Jadi seperti itu ya, orang-orang yang kufar itu biasanya seperti itu. Ini menunjukkan kepada apa? Sebetulnya menunjukkan kepada apa? Atau kenapa mereka itu seperti itu? Ya. Hadza yudhiru hadal isti'jal yudhiru minal kufar ghaflatahum wajahlahum. Ya. Dengan permintaan orang-orang yang kufar untuk segera diadab itu, ini menunjukkan atau mempertontonkan kepada kita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang goblok. Ya, mereka adalah orang-orang yang goblok, yang lalai. Ya, kenapa? Fahum yatlubuna buku amafihi halakuhum. Karena mereka itu meminta sesuatu yang akan membinasakan mereka sendiri. Ini sama dengan kamu, ayo saya lempar sama bom. Ayo saya lempar sama bom. Kalau benar kamu itu bom beneran. Pas dilempar meledak, mati dia. Jadi itu orang apa? Bego. Orang bego katanya. Orang bodoh. Nah itu orang-orang yang kufar itu seperti itu. Ya, wasa'atu ta'ti bagtatan duna imhalin li ahadin hatta liman yahtasimuna. Ya, hari kiamat itu tidak usah kita pertanyakan kapan akan datangnya, karena hari kiamat itu ya pasti akan terjadi secara tiba-tiba tanpa diberitahukan dulu kepada siapapun. Ya. Dan akan menimpa kepada siapapun, termasuk kepada orang yang tadi menantangnya. Loh. Jadi kiamat itu nanti akan datang tanpa dikasih tahu dulu kita. Ini mungkin contohnya ya, contoh kiamat kecil itu seperti kemarin terjadi apa? Longsor, terus banjir bandang sampai banyak membunuh orang. Ya. Banyak merusak apa namanya bangunan-bangunan dan sebagainya. Nah, apakah itu dikasih tahu dulu nggak sama Allah? Kan tidak. Tiba-tiba saja air bandang datang, kemudian sampai ke atas atap. Mereka banyak yang belum siap, tidak tahu. Ada yang lagi tidur, ada yang segala macam, ada yang sedang bekerja. Nah, itu tiba-tiba aja datang, sampai-sampai ada di dalam sebuah video itu, video orang yang kedengaran jeritannya itu ketika air datang pada ngejerit, tolong, hilang tuh suaranya. Ya, itu saking kapannya, saking serentaknya, ya tiba-tibanya air itu datang dan menenggelamkan mereka. Sampai pada mati, belum bisa belum bisa keluar dari itu. Jadi ringkasannya al-ayatu tasifu ihtija al-kufari bil wa'dil ilahi bil ba'ti wal hisab. Ayat ini menyipati orang-orang kufar sebagai tukang mengolok-olokkan janji Tuhan. Ya, tentang kebangkitan atau hari kebangkitan dan hari hisab atau hari kiamat. Wa da'watuhum li ihdarihi isti'jalan lahu. Dan orang-orang kufar itu disifati sebagai orang-orang yang suka menantang azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi pada kita dan
keturunan kita ya. Wahum ghafiluna an qurbi wuqu'ihi al-mufaji'i kama yuwaddihu al-Qur'anul Karim. Tafsir as-Sa'di wal Qur'anul Karim ya. Dan mereka lalai, tidak peduli sama sekali terhadap hari kiamat yang pasti akan terjadi secara tiba-tiba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, tafsirnya as-Sa'di wal Qur'anul Karim. Ya. Gitu. Jadi jangan, ini peringatan pada kita semuanya, jangan sampai kita lalai terhadap hari kiamat. Harus ingat bahwa hidup kita ini tidak hanya di dunia saja, tapi kita akan hidup di akhirat nanti setelah kiamat ya. Setelah hari kebangkitan. Itu ayat yang ke 48. Ayat 49-nya, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka hanya menunggu atau menanti satu teriakan yang akan membinasakan mereka saat mereka sibuk bertengkar tentang urusan dunia. Ma di sini artinya ma apa? Ma nafi atau ma nahi? Nahi. Maka artinya apa ma di sini? Ma. Tidak. Kalau tidak ma nafi apa ma nahi? Nahi. Hah? Nahi. Nahi. Ya. Kalau nahi itu jangan. Tapi kalau manafi artinya tidak. Jadi sini nafi apa nahi? Nafi. Kan? Nafi. Nafi, benar. Nafi ya. Artinya tidaklah. Yang dulu mereka menanti. Ya, mereka menanti. Tidaklah mereka menanti illa kecuali soihatan wahidah, sekali teriakan atau sekali tiupan. Sekali tiupan itu apa? Ketika sangkakala ditiup itu terjadi apa itu? Terjadi kiamat ya. Jadi mereka itu tidak ada yang ditunggu kecuali hanya kiamat. Ta'khuduhum yang akan menimpa mereka. Ta'khuduhum yang akan menimpa mereka. Wahum yakhisimun, ketika mereka sedang sibuk bertengkar. Sedang sibuk. Ada yang sedang duduk, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang sedang tidur, ada yang sedang belajar, ada yang sedang main, dan sebagainya. Nah, jadi kiamat itu datang tiba-tiba ya. Tidak ada pemberitahuan dulu ya sebelumnya. Ma yang tadiruna illa sohatan wahidat. Hakikatnya ya, orang-orang yang kufar itu tidak ada yang mereka tunggu ya, tidak ada yang mereka tunggu dalam hidupnya ini. Walaupun mereka itu hebat ya, bawa mobil tiap hari, bekerja ya, jajan di sana di sini, punya hartanya bro di juru bro di pantong alaya di tengah imah. Hakikatnya mereka itu hanya menunggu apa? Menanti azab di hari kiamat. Ya kan? Benar nggak? Karena ujungnya itu, ujung hidupnya itu, ya. Ini orang yang kufar. Tidak ada yang mereka nantikan dalam hakikatnya selain tiupan yang satu itu. Yaitu tiupan sangkakala ya, hari kiamat maksudnya. Apa tiupan tersebut? Huwa an-nafhatul ula fis-sur, yakni tiupan sangkakala yang pertama. Emang ada berapa kali tiupan sangkakala? 2. Yang pertama? Bumi hancur. Bumi hancur. Itu hari kiamat. Yang kedua? Membangkitkan orang dalam kubur. Nah, orang yang sudah dimatikan semua di dalam kuburnya atau barzah, alam barzah itu dibangkitkan kembali dengan tiupan an-nafkhah itu tadi ya, sangkakala yang kedua. Ya.
Jadi kalau nufkhah al-ula itu nufkhatus su'aq allati tufni kulla syai'in. Tiupan sangkakala yang pertama itu tadi adalah tiupan yang dapat membinasakan segala sesuatu. Ya. Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, apalagi? Pluto, terus apa? Dan berbagai macam, ya, bulan, kemudian apalagi bintang-bintang, semuanya itu dihancurkan, ya, melalui tiupan sangkakala oleh malaikat apa? Israfil apa Israel? Israfil. Kalau Israel mencabut nyawa. Ya itu ya. Wadhalika indak qiyamus sa'ah. Hal ini terjadi pada hari kiamat. Itu tiupan yang pertama. Dari tiupan itu ta'khuduhum tusibuhum wa tufnihim hadhis sayhah. Ya. Mengambil mereka. Tiupan ini mengambil mereka, maksudnya apa? Yakni tiupan ini menimpa mereka dan membinasakan semuanya. Nyawanya diambil mereka semua. Dengan tiupan itu. Tidak ada satupun yang hidup. Semuanya mati. Wahum yakhisimun. Padahal mereka sedang berselisih. Sedang sibuk. Ya, sedang sibuk. Ay wahum fi ghamrati khusumatihim wajidalihim wakhtilafihim fi umurid dunya. Yani saat mereka sedang sibuk berselisih, bertengkar, saling berseberangan, saling menyalahkan, sedang bertransaksi, sedang jual beli, ya, sedang berlomba untuk mendapatkan uang, ya, pokoknya sibuk dengan masalah keduniaan. Wakhtilafihim fi umurid dunya, sibuk dengan masalah keduniaan. Ya. Fayamutuna fi makanhim ala ghaflatin wa ghaflatin an amril akhirah. Dan mereka itu pada hari kiamat dengan tiupan yang pertama tadi itu, mereka semuanya mati di tempatnya. Tidak ada seorang pun yang sempat untuk keluar dari situ. Ya, barangkali mungkin, ya Allah ntar dulu nih, saya mau ketemu dulu sama anak saya belum ngomong. Nggak bisa. Ya. Semuanya mati di tempat ya. Dalam keadaan bagaimana? Orang yang kafir itu dalam keadaan mereka tidak pernah mengingat hari kiamat. Tidak pernah berbuat untuk hari kiamat. Artinya apa? Artinya mereka dalam keadaan yang rugi. Wal asr. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ini bagi orang-orang yang kafir. Kalau orang yang beriman tidak illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, tidak rugi. Adanya hari kiamat juga tidak rugi. Mereka akan mendapatkan surga. Tapi orang yang kufar rugi sekali ya. Nah, itulah yang disebut bahwa mereka itu hidupnya hanya menunggu azab saja gitu. Hidupnya hanya menunggu azab, walaupun apapun yang dilakukan oleh mereka. Ya. Mereka bisa menciptakan kapal terbang, bisa menciptakan ini itu dan sebagainya, hebat. Tapi sebetulnya mereka itu hidupnya hanya menunggu azab. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dengan belajar agama, belajar di pesantren ini, bukanlah yang ditunggunya adab, tetapi yang ditunggu adalah kenikmatan dari Allah. Jannatun naim. Ya. Itu ya. Kama yadkuru tafsir Al-Qurtubi, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-ma'na al-am tuwaddih
tuwaddihul ayat annal mukadzibina bil ba'tsi wal qiyamati la yantadiruna illa lahdatan wahidah. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak meyakini hari kebangkitan dan hari kiamat tak ada kesempatan kecuali hanya sekejap saja. Ya, tidak ada kesempatan kecuali hanya sekejap. Wahya sayhatul ba'thi was-su'ab. Yakni tiupan kebangkitan, tiupan sangkakala kedua untuk membangkitkan yang sudah mati. Itu aja. Ya. Jadi tidak punya kesempatan sama sekali. Allati satati waj'atan wahum wahum masguluna bi khusumatihim wa mujadalatihim ad-dunyawiyah, yang datang secara tiba-tiba hari kiamat itu sementara mereka sibuk saling berselisih dan bertengkar. Ya. Wa yaqbidu alaihim jami'an wa tafaja'ahum as-sa'ah wa tufaji'uhum as-sa'ah wa hum fi asaddi halatil ghaflati anil haqqi kama yuwaddihu tafsirus Sa'di. Allah menggenggam jiwa mereka semua. Jadi ketika hari kiamat itu semua jiwa-jiwa manusia ya itu digenggam oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ruh manusia itu ketika hari kiamat semuanya digenggam oleh Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari Allah, enggak ada. Itu hari kiamat, ya. Baik itu orang mukmin ataupun orang yang kafir, semuanya rohnya, jiwanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat ke-49. Ma yang duruna illa sayhata wahidah ta'khuduhum wa hum yakhissimun. Apakah mereka masih bisa untuk berbuat sesuatu, memberikan wasiat atau memberikan apa kepada keluarganya? Tidak ada yang bisa, ya. Ini dalam ayat ke-50. Ketika kiamat datang secara tiba-tiba, manusia belum sempat berwasiat dan tidak sempat untuk balik dulu kepada keluarganya. Ya. Fala yastati'una tausiyatau wala ila ahlihim yarji'un. Ya, wala ila ahlihim yarji'un. Fala maka tidaklah yastati'una mereka sempat. Ya. Maka tidaklah mereka bisa atau sempat tausiatan memberikan wasiat wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak bisa sempat kembali berkumpul. Ya, belum sempat bisa kembali lagi ke rumahnya. Ya. Kalau kita sedang di Al-Azka umpamanya, rumah kita di mana? Di Jakarta. Kiamatnya di Al-Azka. Kita bisa kumpul dulu nggak dengan orang tua? Tidak bisa. Walaupun kita jerit-jeritan, ya tetap aja nggak bisa karena kita sudah kena hari kiamat. Ya kalau kita, tapi katanya ya bahwa hari kiamat itu nanti sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Berarti sudah tidak ada lagi orang yang beriman ketika terjadinya hari kiamat. Makanya di sini yang diceritakan ketika hari kiamat itu adalah orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir. Ya. Ada suatu masa di mana orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah SAW, nanti akan dimatikan semuanya. Dengan melalui apa? Melalui awan yang
menghembus, ya. Melalui awan yang menghembus, kemudian orang-orang yang beriman semuanya meninggal atau mati. Kecuali tinggal orang-orang yang kafir saja. Itu. Yakni fala yasati'una al-musyrikuna al-mukadzibuna bil ba'thi. Maka orang-orang musyrik yang tidak percaya terhadap hari kiamat itu, mereka tidak punya sempat. Untuk apa? Tidak punya sempat untuk apa? Ayyusu fi amwalihim. Untuk memberikan wasiat tentang hartanya. Ya. Tentang hartanya. Punya harta yang banyak, ya, sampai triliunan di mana-mana gitu ya, hartanya di mana-mana, di negara ini ada, di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Amerika ada. Tapi ketika terjadi hari kiamat, mereka tidak akan punya kesempatan untuk memberikan wasiatnya kepada anak-anaknya dan sebagainya. Tidak ada yang punya sempat itu. Ya. Aw yarji'u ila ahlihim indan nafkhah bisur, an-nafkhah atsaniyah. Dan mereka tidak dapat kembali ke haribaan keluarganya ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama. Ya. Nah, kenapa? Li'annahum yuhlakuna fuj'atan wala yumhiluna lidzalika, ya. Karena mereka itu dihancurkan semuanya dan mereka sedang tidak, mereka tidak diabaikan, mereka semuanya diabaikan. Mereka semuanya dihancurkan dan mereka semua diabaikan. Ya. Tidak ada yang bisa menolong antara satu dengan yang lainnya. Ya, tidak ada yang bisa menolong. Semuanya masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Walaupun itu orang tuanya terhadap anaknya tidak bisa menolong. Anak tidak bisa menolong orang tua. Orang tua tidak bisa menolong anaknya. Ibu yang sedang menetein saja, ketika datang hari kiamat, anak teteannya itu dilepas. Ibu yang sedang nuntun anaknya saja, sedang main, ketika datang hari kiamat, anaknya dilepas. Semuanya itu, ya, semuanya itu hanya bisa, ya, hanya bisa menolong dirinya sendiri saja. Semuanya hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri saja. Ya. Tidak ada yang bisa menolong orang yang lain. Hadhil ayat tasifu halal kafirina indal ba'thi wal hisab. Ayat ini menyifati orang-orang kafir di hari kiamat. Wa kaifa annahum yakhrujuna min kuburihim fuj'atan minal ajdad. Bagaimana mereka keluar dari kuburan, mereka secara serentak, ya. Secara serentak. Jadi ketika sangkakala ditiup yang kedua kalinya itu, semuanya dibangkitkan. Apa yang mereka katakan? Ya, di dalam Al-Qur'an apa? Di dalam surat Yasin, qalu ya wailana ba'dana mimmar qadina. Terus hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Duh, kenapa, ya? Siapa yang membangunkan kami ini, ya? Siapa yang membangunkan kami ini? Karena apa? Karena mereka ketika kiamat yang pertama, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, itu mereka kan ditidurkan semua. Nah, ditidurkan. Berapa tahun? Wallahu a'lam, berapa tahun itu tidurnya mereka dari pertama ditiupkan sampai kepada tiupan yang kedua. Itu tidak tahu, ada yang menyebutkan 4.000 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 400 tahun dan sebagainya. Ya.
Lama sekali. Tetapi mereka mengiranya itu hanya berapa? Lailatan wahidah, ini hanya setengah malam atau satu malam saja. Hanya satu malam, bahkan perasaannya hanya baru setengah malam. Ketika dibangunkan, orang-orang yang kufar itu mereka merasa apa? Waduh, kenapa saya dibangunkan ini? Ya sekarang ini. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan siksa di dalam neraka. Sehingga mereka merasa merasa sangat ketakutan atau sangat sedih sekali ketika dibangunkan itu. Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ketika dibangunkan itu mereka gembira ya. Kenapa? Karena akan mendapatkan surganya. Itu yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ahli surga. Nah, ya itu ya. Fala yajiduna fursatan li tadaruk ma fatahum. Mereka tak punya kesempatan waktu untuk memberitahukan kepada keluarganya tentang harta warisannya yang ditinggalkannya. Itu ketika terjadi hari kiamat. Bal wajihuna al-masyir al-mahtum, tetapi mereka menghadapi tempat kembali mereka yang ditentukan. Ya, jadi ketika dibangunkan itu masing-masing melihat, oh itu neraka yang akan saya tempati. Nah, kalau orang yang beriman, oh itu surga yang akan kita tempati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sehingga bisa diberikan tempat surga. Tapi kalau orang yang kufar melihat neraka, mereka pada teriak, pada menangis semua. Wa ta'ti ba'da ayatin tubayyinu mauqifahum minad da'wati wa qauluhum mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Akan kita bahas nanti beberapa ayat yang senada dengan permintaan orang-orang kafir, yaitu kapan janji itu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang senada dengan ayat itu. Ya. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah itulah 3 ayat dari surah Yasin, yaitu ayat ke-48 sampai ayat ke-50. Ada pertanyaan? Ya. Dari akhirat mungkin kita saling kenal. Gimana? Dari akhirat kita saling kenal. Iya, saling kenal. Antara kita dengan yang lainnya saling kenal. Semuanya atau semua orang-orang yang lain dong. Bahkan semua orang itu tahu gitu. Makanya kalau punya dosa dan malu dilihat di dunia, mendingan dilihat di dunia saja. Kenapa? Karena di dunia paling yang ngelihat berapa orang ya? Ya paling satu pesantren. Benar nggak? Tapi kalau di akhirat seluruh dunia orang bisa melihatnya. Wallahu a'lam, bagaimana cara melihatnya? Mungkin juga dengan melalui layar atau melalui apa? Kan bisa aja. Orang melihatnya dari layar. Oh ini si ini kok jadi begini ya? Ya. Makanya ada seorang teman, ada seorang teman. Kamu berteman ya, saling berteman ketika di dunia. Kamu masuk surga, temannya itu masuk neraka. Ya Allah, tolong teman saya itu, dia pada suka sholat bareng dengan saya, ngaji bareng di Al-Azka, menghafal Al-Quran bareng, tapi kenapa masuk neraka? Ya, kenapa masuk neraka? Nah, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk berdoa agar supaya temannya itu masuk ke dalam surga. Ternyata dia itu punya salah sama kamu, ya, punya salah sama kamu, belum minta maaf.
atau punya utang umpamanya. Punya utang sama kamu tapi dia belum bayar utangnya. Belum minta maaf, belum bayar utangnya. Atau sengaja tidak bayar utang. Maka temannya itu dia memaafkan. Kalau begitu ya Allah, saya memaafkan dia. Biarlah dia tidak bayar utangnya tapi saya maafkan, saya berikan ya. Utang itu menjadi lunas gitu. Maka dijahitlah dia dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Bisa kita tolong berapa orang? Dan gimana? Bisa kita tolong berapa orang? Bisa banyak. Ya. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman, nih orang-orang yang beriman, ketika sudah dihisab tentang hubungannya dengan Allah, itu dosanya sudah tidak ada, dia akan masuk surga. Tapi ketika mau masuk surga, dia tertahan. Kenapa? Karena dia itu orangnya suka berbuat dolim kepada orang lain. Jadi sholatnya baik, ibadahnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, tetapi dia suka berbuat dolim kepada temannya atau kepada orang lain. Maka ditahan dulu oleh Allah. Ya, kamu belum bisa masuk surga karena apa? Karena kamu telah berbuat dolim kepada orang lain. Nah, orang yang didoliminya itu akan didatangkan kepada orang yang berbuat dolim itu. Ya. Kemudian nanti orang yang berbuat dolimnya itu ya akan dipertemukan dengan orang yang didolimi. Orang yang didolimi dulu kamu mendolimi saya ya. Iya, emang kenapa? Ya dulu kamu umpamanya memukul saya. Kalau gitu maafkan saya. Oke. Saya maafkan tetapi amal kamu saya ambil untuk saya. Oke, dia ambil satu. Datang lagi yang lain, didatangkan lagi yang lain yang didolimi. Ya, dulu saya mendolimi kamu. Jadi bagaimana? Ya, kalau gitu saya maafkan ya. Saya minta maaf dari kamu. Ya boleh, saya maafkan, tetapi kebaikan kamu saya ambil satu. Terus saja kalau yang didoliminya itu banyak, bisa habis punya kebaikan kita. Maka yang tadinya kita atau orang itu mau masuk surga, karena kedoliman yang banyak itu akhirnya dia malah bangkrut. Kebaikannya itu bangkrut karena diambil oleh orang lain. Ketika kebaikannya itu sudah habis dari orang itu yang suka mendolimi itu, masih ada orang yang suka didolimi oleh dia. Kemudian dia minta, mana kebaikanmu berikan kepada saya. Udah habis. Kalau gitu keburukan saya timpakan pada kamu. Satu. Jadi dia menjadi orang yang punya keburukan malah. Nah ini orang yang disebut oleh Nabi itu sebagai orang yang bangkrut di akhirat nanti itu. Ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, jam 11:34. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada pagi hari menjelang siang ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahu alam bimuradih, wallahu alam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz sendiri. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila liqa fil munasabah al-atiyah wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.